Shalom, perkenalkan nama saya Oktania Romora Simangsong. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya adalah jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya di video ini akan menjelaskan pendapat saya tentang tantangan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dari dosen mata kuliah Ibu Grace Sihombing MKom dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Baiklah, saya akan memulai videonya. Baiklah, saya akan memulai video ini dengan saya akan membahas apa itu pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 adalah masa di mana kita atas suatu negara bahkan suatu daerah mengalami yang namanya terjangkit virus corona. Nah, maka dari itu disebabkan beberapa daerah atau beberapa kota dinamai zona merah, ada juga zona kuning, zona hijau. Nah, seperti itu. Itulah salah satu contoh masa di mana kita harus berdiam diri di rumah dan tidak pergi keluar rumah kita untuk melakukan aktivitas kita. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Menurut saya sendiri, pendidikan itu merupakan suatu hal atau suatu dorongan atau sebuah titik kita untuk meraih sebuah kesuksesan. Pendidikan itu merupakan hal yang sangat wajib atau sangat penting untuk kita ketahui, bahkan kita ikuti dengan melakukan sebuah proses. Nah, dengan demikian tentunya kita akan dapat mencapai suatu tujuan itu. Nah, menurut saya sendiri di masa-masa kita, masa-masa sekarang ketika kita sudah memasuki masa pandemi COVID-19 ini sangat amat merugikan bagi apalagi di dunia pendidikan. Karena apa? Karena kita pun menjadi terhambat dalam belajar atau mengajar. Nah, banyak sekali mahasiswa bahkan juga anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar, SMP, dan juga SMA, bahkan seperti kita perguruan tinggi. Nah, banyak sekali dari antara semua pelajar bahkan atau yang mengajar dalam masa-masa pandemi ini membuat sebuah metode pembelajaran dengan cara online. Nah, seperti kita ketahui banyak sekali di kalangan murid bahkan guru sudah memakai media sosial untuk memulai suatu pembelajaran atau pengajaran. Seperti contohnya aplikasi dari WhatsApp, Zoom, bahkan Google Meet dan juga Google Classroom, dan juga masih banyak lagi aplikasi yang digunakan untuk memulai atau mengikuti pembelajaran, tapi secara online, tidak bertatap muka. Nah, itu merupakan suatu hal yang efektif menurut saya dan juga efisien, meskipun tidak terlalu siswa diajak untuk aktif di dalam pembelajaran itu. Namun itu cukup memadai untuk dalam memberikan sebuah pengajaran kepada siswa. Nah, sama seperti mereka, mahasiswa juga memiliki tantangan tersendiri dalam mengikuti sebuah perkuliahan. Karena itu banyak sekali mahasiswa yang cenderung bosan, jenuh karena hanya di rumah saja, hanya memanfaatkan media sosial, hanya membuka-buka Android saja, gadget maupun handphone mereka. Namun itu juga di luar daripada pemikiran kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Nah, menurut saya pribadi, saya sebagai mahasiswa, tantangan tersendiri bagi saya, apalagi di dunia pendidikan, sangatlah berpengaruh sekali dalam kehidupan saya. Bisa kita lihat dari bahwa sekarang kita pun harus secara cepat-cepat untuk mengirim tugas misalnya, atau memberikan atau membuat daftar hadir harus secara cepat dan online. Itu termasuk salah satu tantangan tersendiri bagi kita sebagai mahasiswa. Namun itu
kita harus paham dengan keadaannya. Nah, secara online ini memang cukup merumitkan ya, apalagi bagi yang tidak ahli, apalagi ada yang bermasalah dengan jaringan. Itu merupakan salah satu contoh hal yang sulit untuk dipahami, karena tidak semua mahasiswa bahkan murid-murid atau guru memiliki jaringan yang stabil, bahkan jaringan yang memadai. Nah, jadi kesimpulannya saya ambil di video ini bahwa tantangan pendidikan itu terdapat dalam diri kita sendiri, seperti itu. Kita harus mampu membuat diri kita, memotivasi diri kita untuk dapat mencapai suatu pembelajaran itu. Apa yang harus kita lakukan agar sebuah apa yang kita lakukan agar pembelajaran itu atau perkuliahan online itu dapat berjalan dengan baik. Apa kita mempersiapkan ini, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah merupakan tantangan di dunia pendidikan. Sekali lagi saya simpulkan bahwa tantangan di dunia pendidikan itu banyak sekali. Salah satunya kita harus wajib on time, harus wajib selalu aktif dalam handphone, WhatsApp, di Zoom. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita harus selalu mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan, seperti baterai handphone. Misalnya kalau kita memakai laptop dalam perkuliahan online, kita bisa memakai laptop, handphone, bahkan barang-barang lainnya yang diperlukan, dan juga buku, tapi harus sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, yang ketiga, tantangannya kita menjadi lebih aktif, lebih efisien, dan lebih cekatan dalam mengikuti pembelajaran karena harus serba cepat. Dan keempat, kita juga harus memikirkan atau merencanakan, mempersiapkan jaringan, seperti itu. Maksud saya, diperkirakan dulu jaringan apa yang cocok di tempat kamu tinggal, dan setelah kamu sudah menentukan, maka kamu akan bisa memilih, aku harus mempunyai jaringan ini, jadi aku harus membeli kartu pakai seperti ini, seperti itu. Itulah yang saya maksud tadi, mempersiapkan segala yang diperlukan. Nah, jadi kesimpulannya, masa-masa pandemi ini juga cukup merugikan bagi mahasiswa, siswa, dan juga pengajar. Karena apa? Karena hanya di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, karena virus COVID-19 ini tertular sangat cepat. Maka dari itu kita tidak boleh berkumpul-kumpul terlalu banyak, tidak boleh keluar rumah terlalu lama, dan harus kembali ke rumah segera, karena takutnya sudah banyak orang di daerah itu, kita masih di situ akan tersebar ke kita. Nah, seperti itu. Jadi demikianlah Pak saya sampaikan. Tetaplah kita menjaga jarak antara kita dengan saudara kita yang lain. Tetaplah kita menjaga kesehatan, kebersihan, dan selalu memakai masker jika keluar rumah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya apapun yang menjadi topik atau pembahasan yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika saya dalam penuturan atau penyampaian topiknya kurang memakai bahasa yang sopan, mohon dimaafkan. Dan jika memiliki kesalahan dalam penuturan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Dan sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.